Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sultan Lafi Atala dengan NIM 082011633059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suatu materi dan artikel yang berjudul pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih. Eh, Banyak orang berpendapat bahwa suatu pemimpin itu dibentuk, dilatih, bukan dilahirkan. Hal ini tentu saja masih menjadi perdebatan untuk calon-calon pemimpin, terutama bagi mereka yang ingin memimpin suatu tim atau perusahaan, menjadi terdepan dari sebuah gerakan atau membantu orang lain mencapai potensi mereka. Banyak juga yang berpendapat bahwa para pemimpin dilahirkan secara alami, dikarenakan tidak semua orang memiliki jiwa karismatik, berpengaruh, dan menginspirasi bagi orang-orang yang ditargetkan untuk menorehkan prestasi mereka. Kecenderungan tersebut tentu saja terkadang sama seperti kecenderungan seseorang yang secara alami memiliki kemampuan dalam bidang atletik, seperti olahraga, maksud saya olahraga, dan tentu saja dengan musik. Namun di sisi lain, pasti kita percaya bahwa menumbuhkan karakteristik dan keterampilan diperlukan untuk membangun diri menjadi seorang pemimpin. Menurut teori Greatman dan teori Trait, seseorang itu mewarisi sifat dasar dan sifat tertentu yang membuat mereka menjadi seseorang yang cocok dalam kepemimpinan. Thomas Carlyle 1840 pernah berkata bahwa untuk menunjukkan bahwa para pemimpin tidak masuk ke dunia, maksudnya dilahirkan dengan dukungan luar biasa, atau dalam katanya kemampuan memimpin adalah dengan menyeratkan bahwa orang-orang memasuki dunia dengan kemampuan yang sama dengan talenta yang setara. Nah, menurut perkataan tersebut, artinya jika para pemimpin terdahulu membentuk kepemimpinan mereka, itu sama saja dengan menganggap bahwa orang-orang dilahirkan dengan kemampuan yang sama dan talenta yang sama, yang dimana artinya semua orang bisa menjadi pemimpin. Teori yang telah disebutkan di atas juga mengatakan bahwa orang tertentu memiliki karakteristik bawaan tertentu yang mengaruhi orang tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Seseorang yang dilahirkan dengan bakat musik yang luar biasa atau bakat atletik akan unggul secara alami. Mereka akan unggul pada bidangnya, tapi yang lain akan seperti ikan yang keluar dari air dan mungkin berjuang untuk mencapai titik yang sama. Padahal itu hal yang berbeda dan bukan sifat alami dari mereka. Sama halnya dengan pemimpin, semua pemimpin yang luar biasa memiliki sejarah besar di belakang mereka. Mereka adalah pemimpin yang lahir awal perjalanan hidup mereka. Terdapat teori yang menyatakan faktor-faktor munculnya pemimpin. Teori pertama mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, ia membawa bakat untuk menjadi pemimpin tersebut. Teori ini juga mengatakan bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, yang dimana membuat teori ini bernama teori genetis atau keturunan. Teori kedua mengatakan bahwa pemimpin terbentuk sesuai dengan lingkungannya, waktu atau keadaan yang memungkinkan ia menjadi pemimpin. Teori ini menggunakan kesempatan dan pembinaan yang diberi di sekitarnya untuk menjadi pemimpin walaupun ia tidak mempunyai bakat. Teori ini disebut teori sosial. Teori ketiga merupakan gabungan dari teori pertama dan kedua, yang dimana teori pertama adalah teori genetis dan teori kedua adalah teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa seseorang pemimpin itu perlu bakat dan bakat itu perlu dibimbing supaya berkembang. Teori ini disebut teori ekologis. Teori keempat itu bernama teori situasi, yang dimana teori mengatakan bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin, tetapi hanya di beberapa situasi saja. Itu terjadi karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Dalam situasi di mana ia tidak diperlukan, maka jiwa pemimpinnya tidak akan muncul, namun dia biasanya akan menjadi pengikut saja. Untuk contoh kepemimpinannya dari pemimpin yang sudah ada, kita tidak perlu jauh-jauh, kita ambil saja contohnya dari Bapak Jokowi, yaitu Presiden Indonesia saat ini. Eh, Jokowi Bapak Jokowi merupakan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang dibilang yang bukan belusukan. Pada awalnya ia hanya menjalankan bagaimana meretas batas antara dirinya dengan rakyatnya. Ia melakukan ini dengan pendekatan bottom up, yaitu pendekatan yang melibatkan langsung rakyatnya dan langsung turun ke bawah. Pada akhirnya, banyak pemimpin yang mencoba meniru gaya kepemimpinan Bapak Jokowi, tetapi mereka tidak sama dengan beliau. Tentu saja itu mereka berbeda karena sesuai dengan uh, kiasan yang diambil tadi, ikan keluar dari air. Terus bangun karena sesuatu yang dilahirkan memang terjadi dengan sendirinya, bukan sesuatu yang terkesan dipaksakan seperti ikan yang belajar memanjat. Ia dan Ia juga lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya merupakan penjual bangku dan kayu di sebuah pasar di Solo, serta menjadi seorang pengemudi. Ia bahkan pernah merasakan digusurnya tempat tinggal dan terpaksa harus mencari rumah kontrakan. Sungguh, masa depan tidak ada yang tahu. Seseorang seperti Pak Jokowi pada saat sekarang telah menjadi presiden yang menjabat selama 2 periode.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat dibuktikan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Berbagai macam teori telah disebutkan yang mengatakan bahwa tidak semua dapat menjadi seorang pemimpin, melainkan terdapat jiwa bawaan dari lahir, karisma, dan gaya tingkah lakunya yang menandakan bahwa seseorang tersebut memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti yang disebutkan tadi, menjadi pemimpin tidak bisa seperti ikan yang keluar dari kolamnya, melainkan ikan tersebut yang sudah ahli dalam kolamnya. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih kepada dosen saya telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.